Bab 211, Menunggu Gerombolan 2. Diunggah oleh baca suara. Gerakanmu terlalu kaku, aku menegur ketika aku menusukkan pedang latihanku ke pergelangan tangan lawanku. Anda harus melonggarkan bahu dan pergelangan tangan Anda sampai saat-saat terakhir ayunan Anda. Jika kamu tidak bisa melakukan itu, pedang yang kamu gunakan terlalu besar untukmu. Petik 2. Longsword yang tajam itu bergemeretak di tanah ketika prajurit muda itu menjabat tangannya dengan meringis. Terima kasih atas sarannya. Lanjut, saya memanggil beberapa lusin tentara yang berdiri dalam barisan beberapa meter di depan saya. Seorang wanita kekar berpakaian penuh dengan baju besi piring, memegang bakler di satu tangan dan kata pendek di tangan lainnya, berjalan dan mencelupkan kepalanya sebelum masuk ke posisi. Lapisan mana yang tebal menyelimuti tubuhnya sementara sulur angin berputar di sekitar pedangnya. Aturan yang sama berlaku, kataku, mengangkat pedang tipis seperti pedang pada wanita itu. Serang aku dengan niat untuk membunuh. Keraguan macam apapun telah terhapus bersih di wajah berambut coklat yang tertutupi baju besi itu setelah menyaksikan para pendahulunya gagal bahkan menyentuh sehelai rambut di mantel berlapis bulu yang tidak ingin kulepas. Dengan anggukan penuh tekad, dia berlari maju dengan kecepatan luar biasa untuk seseorang yang terbebani oleh set lengkap armor. Dia menyerang dengan ayunan horizontal yang sederhana, jangkauan pedangnya diperpanjang oleh sihir angin yang diilhami di dalam senjata. Daripada menghindari, aku menangkis, membelokkan pedangnya ke atas yang membuka pertahanannya cukup bagiku untuk memasukkan telapak tangan yang terbuka ke dadanya. Wanita itu cukup cepat untuk mengangkat baklernya tepat pada waktunya untuk menghentikan seranganku, tetapi dia masih terhuyung mundur beberapa langkah. Aku menghela nafas. Jika kamu sudah ragu-ragu, pertandingan ini sudah berakhir. Aku tidak yakin apa maksudmu, Jenderal. Saya berhasil memblokir counter Anda. Wanita itu menjawab, alisnya mengerut. Itu tidak masalah. Bahkan jika kamu mendaratkan tebasan awal itu padaku, itu tidak akan membuat goresan pada augmentor atau binatang buas mana. Petik 2. Mengantisipasi pertanyaannya, saya melanjutkan. Kenapa? Karena berat badan Anda sudah berada di kaki belakang Anda bahkan sebelum diayunkan. Lagi. Dia mendekati saya sekali lagi, kali ini dengan langkah hati-hati. Dengan kep kakinya yang tiba-tiba, dia maju dengan terjang, memperluas jangkauan pedangnya sekali lagi. Aku menghindar dengan goyangan sederhana di kepalaku, tetapi pada saat itu, prajurit berbaju zirah itu sudah menarik kembali pedangnya. Tusukan yang kuharapkan adalah tipuan untuk menamparkan aku dengan pengaitnya. Membiarkan kekuatan penuh dari pengaitnya mengenai lengan saya dan mengangkat saya dari kaki saya mencoba untuk melihat apa yang dia lakukan tetapi bukannya melanjutkan serangannya, dia melangkah mundur dan mengangkat pengawalnya. Kenapa kamu berhenti? Tanyaku, membersihkan mantelku. Kau membuatku di udara di mana aku akan lebih rentan. Kamu memiliki armor dan bakler untuk menebus kesalahan kecil. Petik 2. Prajurit itu berdiri diam sejenak sebelum berbicara dengan penuh percaya diri. Aku khawatir kamu bersiap untuk serangan balik. Jika saya ingin melakukan serangan balik, saya akan melakukannya sebelum Anda memukul saya dengan perisai Anda, bukan setelah, balas saya. Peralatan dan gaya bertarungmu saling bertentangan satu sama lain. Gerakan kaki, serangan, gerakan, dan tipuan Anda semuanya menunjuk ke augmentor tipe cepat, tetapi baju besi, perisai, dan bahkan pedang Anda mengatakan sebaliknya. Saya tidak yakin apakah Anda melakukan ini untuk membingungkan musuh Anda atau membingungkan diri sendiri, tetapi pilih satu sisi, karena Anda akan cepat lelah dalam pertempuran jika Anda mencoba untuk melawan cara Anda dengan semua yang ada di kamu. Lanjut. Beberapa prajurit yang telah dibebaskan dari jabatan mereka untuk beristirahat telah berbaris untuk bertanding melawan saya. Sekelompok kecil pedagang dan orang-orang yang saat ini tidak bersiap-siap untuk gerombolan binatang buas telah berkumpul juga, dengan penuh semangat bertanya-tanya apakah ada di antara mereka yang akan menyerang saya terlepas dari semua keterbatasan yang saya lakukan pada diri saya sendiri. Sejauh ini, saya baru saja bertukar 2 atau 3 gerakan sebelum menghentikan pisauku hanya karena pukulan fatal dan memberikan beberapa nasihat tanpa pamrih kepada tentara yang akan menghadapi gerombolan binatang buas yang rusak. Sama seperti seorang prajurit baru melangkah ke cincin batu yang telah saya sulap, suara Sylvie berdentang di kepalaku. Aku pikir kamu bilang kamu akan mencoba dan beristirahat sebelum berangkat. Aku menoleh ke belakang untuk melihat dia menuruni tangga bersama Gavik dan Kalum di kedua sisinya. Saya tidak bisa tertidur jadi saya pikir saya akan menghangatkan tubuh saya dan melatih beberapa tentara sementara saya melakukannya. Bagaimana perjalanan Anda sampai ke puncak tembok? Apakah Ellie baik-baik saja? Ikatanku meringis saat dia berjalan ke arahku sebelum berbicara dengan keras. Ellie beradaptasi dengan cukup baik. Ketika saya pergi untuk melihat bagaimana keadaannya, dia sibuk berlatih menembak dari tepi dengan beberapa prajurit lainnya. Satu melihat seusianya juga. Petik 2. Saya menatap dinding yang menjulang tinggi, mengamati aktivitas yang ramai di dalamnya ketika semua orang bersiap untuk rencana yang saya sarankan. Itu bagus. Gavik angkat bicara, mendekati cincin tempat saya berada. Kapten Alban dan pasukannya mengikuti dan menghancurkan sebagian besar balok penyangga yang menahan jalan bawah tanah. Kapten Jesmia sedang merelokasi pasukannya di sekitar ujung tembok tetapi. Petik 2. Petualang berbaju besi kekar itu mengalihkan pandangannya sejenak. Apakah benar-benar perlu bagimu dan Nona Sylvie untuk pergi sendiri?
Aku mengangkat alis. Jangan tersinggung denganmu atau kalung, tetapi apakah kamu percaya diri bertarung bersama kami tanpa aku harus khawatir akan benar-benar membunuhmu? Gavik melihat kembali ke tukang sulap berambut keriting di belakangnya sebelum berbalik menghadapku. Baik dia dan Kalung menguatkan pandangan mereka dan mengangguk. Iya. Kau tahu, Komandan Virion mengirimmu ke sini untuk membantuku dalam pertahanan tembok, tetapi aku ragu dia serius dengan cara ini. Tetap di sini saja, aku memberhentikan, melambaikan tangan mereka berdua. Aku bisa mendengar Gavik menggertakkan giginya bahkan dari tempatku berdiri, tetapi mereka berdua berbalik dan pergi, berjalan di antara para penyihir dan para pekerja yang memegang sekop, semua bergerak menuju lorong bawah tanah. Kita bisa menggunakan bantuan mereka, kata Sylvie setelah dua petualang pergi. Dan mereka tampaknya benar-benar bertekad untuk pergi bersama kami. Aku memberi isyarat kepada prajurit di ujung cincin yang lain untuk datang dan mengangkat pedangku yang tumpul. Gavik memiliki anak perempuan yang terlihat seumuran dengan saya atau bahkan lebih muda, jika gambar pada liontin itu baru-baru ini. Aku melihatnya menyelinap dalam ciuman setelah pertemuan itu, kataku pada Sylvie sambil mengarahkan dorong lawanku. Iklan. Aku bisa mendengar ikatanku mengeluarkan tawa kaku dari belakang sebelum dia berbicara kembali kepadaku secara telepati. Dan di sini saya mulai berpikir betapa dinginnya ikatan saya dengan para prajurit miskin ini. Sepertinya Anda menjadi lebih baik dalam menjaga pikiran Anda agar tidak masuk ke pikiran saya. Petik 1. Seorang lelaki harus bisa menyimpan beberapa rahasia, saya bercanda ketika pedang saya terus menekan tengkuk lawan saya. Jika aku tidak salah, kamu telah mengalami cedera besar di sisi kananmu di masa lalu, yang membuatmu memfokuskan semua pertahananmu ke sisi itu. Anda meninggalkan sisi kiri Anda terlalu terbuka karena itu. Lanjut. Keberatan kalau aku pergi berikutnya. Sebuah suara yang akrab terdengar di sebelah kiriku. Sylvie dan aku berdua berbalik ke arah sumber suara itu dan aku bisa merasakan banjir kegembiraan yang bocor dari ikatanku ketika dia berlari. Dengan rambut abu-abu gunmetal, warna yang lebih gelap dan masih meneteskan air, dan mata pirus cerah yang tampaknya hampir bersinar sendiri, aku melihat teman masa kecilku melambai ke arah kami. Tessia, Sylvie menangis ketika dia berlari ke Putri Elf. Aku tersenyum, memperhatikan mereka berdua. Sementara Tess tidak banyak berubah secara fisik sejak terakhir kali kami bertemu, aku bisa tahu sekilas bahwa dia telah tumbuh karena mengelola ladang. Sang putri mengalihkan pandangan antara aku dan anak yang saat ini melilit pinggangnya. Tidak sampai matanya terfokus pada tanduk yang menjulur keluar dari kepala gadis-gadis itulah dia membuat hubungan. Sylvie. Petik 2. Tidak ada lagi perdebatan untuk hari ini. Saya memanggil kerumunan tentara dan petualang yang menunggu dalam barisan dengan senjata di tangan mereka sebelum saya berjalan menuju teman masa kecil saya. Untuk sementara, aku berdiri diam dan mendengarkan ketika Tess dan Sylvie berbicara. Ikatan saya selalu memiliki kecintaan mendalam pada Tess, bahkan memanggilnya, Mama, pada satu titik dalam hidupnya. Aku tahu Tess masih berusaha membungkus kepalanya di sekeliling bagaimana naga dan rubah yang dia peluk seperti hewan peliharaan berdiri di depannya sebagai manusia. Dari percakapan yang saya dengar, Tess dan timnya telah kembali 1 jam yang lalu setelah menerima pesanan dari kurir yang dikirim oleh Kapten Jesmia dan langsung pergi ke penginapan untuk mandi dan beristirahat. Sama seperti saya, teman masa kecil saya tidak bisa tidur dan memutuskan untuk berjalan di sekitar area pasar Wall ketika dia menabrak saya. Aku membiarkan mereka berdua menyusul, berjalan beberapa langkah di belakang, ketika Tess menoleh ke belakang dan mengangkat alis. Apa yang lucu? Hah? Oh, aku bahkan tidak sadar sedang tersenyum, jawabku, menyentuh mulutku. Sepertinya emosi Sylvie memengaruhi perasaanku. Jika aku mengambil jalan yang salah, itu keluar saat kamu mengatakan bahwa kamu tidak senang melihatku, goda Tess. Tidak seperti Arthur, aku akan dengan sepenuh hati mengakui bahwa aku senang melihatmu, jawabku sebelum ekspresinya sedikit berkurang. Aku hanya berharap itu dalam kondisi yang lebih baik. Aku setuju, tapi aku senang bisa melihat kalian berdua sebelum aku pergi. Anda terlihat jauh lebih karismatik dalam pakaian baru yang ramping, Jenderal Arthur, tetapi Sylvie. Saya tidak bisa melupakan betapa lucu dan cantiknya Anda dalam formulir ini. Tess terhibur. Dada saya terikat karena pujian ketika dia menjawab, dulu ketika kami berada di Epeotus, nenek saya mengatakan kepada saya bahwa saya akan tumbuh menjadi naga yang sangat cantik. Aku tidak yakin apakah kamu akan menggambarkan naga hitam legam dengan belati kuning berkilau di mata sebagai imut, jawabku dengan seringai. Apakah ini bagaimana kalian berdua selalu berbicara di dalam kepalamu? Tessia bertanya sambil terkekeh. Kami cukup akrab sampai Anda datang, Tessia, jawab saya. Kehadiranmu pasti memengaruhi Arthur. Aku memutar mataku, dan ada sikap sinis kecil yang kurindukan. Sylvie hanya mengangkat bahu ketika kami bertiga berjalan tanpa tujuan di sekitar tingkat bawah wall. Para pekerja, pandai besi, pekerja seni, dan tentara sama-sama keluar dari jalan mereka untuk menyambut Tess ketika kami melewati mereka. Kau terlihat lebih cantik dari sebelumnya, Putri. Pemandangan untuk mata yang sakit di bagian ini. Pandai besi botak berteriak ketika dia melambai ke arah kami dengan sepasang penjepit yang telah dipegangnya. Aku akan memberitahu istrimu bahwa kamu mengatakan itu, jawab Tess dengan senyum nakal.
Sylvie dan aku terkekeh ketika pandai besi tua memucat dan segera kembali bekerja pada set panah yang tersebar di landasannya. Kepala Tesia, seorang gadis muda berselimut jelaga memanggil ketika dia berlari ke arah kami. Sambil menarik napas, dia berkata, "Tuanku memiliki satu set baju besi baru untukmu yang sedang dia kerjakan secara rahasia." Wajah Tes tampak cerah oleh kata-katanya. "Oh, katakan pada Senyir bahwa aku akan mengunjunginya nanti malam. Terima kasih atas pesannya, Nat." Petik 2. Kapan saja, gadis kecil itu berseri-seri, gigi putihnya bersinar cerah di wajahnya yang menghitam. Melihat saya dan Sylvie, dia memiringkan kepalanya. Memberi kami anggukan ringan, dia bergegas pergi. Seperti yang diharapkan dari Tesia, Sylvie menimpali. Karena saya bagian dari divisi Trailblazer, saya tidak bisa menghabiskan banyak waktu di sini seperti yang saya inginkan, tetapi saya masih mengenal beberapa orang di sana-sini, teman saya menjelaskan ketika kami melanjutkan. Sylvie mengikuti di sebelahnya. Tetap saja, mereka memperlakukanmu dengan baik. Sebagian besar orang yang kami temui menganggap Arthur kagum atau takut. Petik 2. Yah, melihat kepala unit adalah satu hal. Melihat tombak semuda Arthur akan menimbulkan perasaan berbeda, Tes terkekeh. Tetap saja, desah Sylvie. Dia bisa puas dengan beberapa keterampilan interpersonalnya. Kau tahu aku berjalan tepat di belakang kalian berdua, kan? Saya memotong. Tes tertawa, dan oleh kekaburan hangat yang tumbuh di dalam diriku, aku bisa mengatakan bahwa Sylvie bersenang-senang seperti teman masa kecil kami. Ketika kami mencapai tangga curam yang mengarah ke puncak dinding, Tes berhenti dan mencuri pandang padaku sebelum beralih ke ikatanku. "Hei, Sylvie, apa kau keberatan kalau aku mencuri Arthur sedikit darimu sebentar?" Petik 2.